Prabowo sebut hukum yang adil jadi kunci negara capai titik tertinggi. Sungai Barito diperlebar dan diperdalam agar pelayaran lebih optimal. Halo mitra TA TV, beragam informasi yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 9 November 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidik, mengatakan bahwa kehadiran komite tersebut sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk mendengar aspirasi dari semua kalangan, utamanya masyarakat. Indonesia Raya. Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 7 November. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Komite Reformasi Polri serta pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam konferensi pers yang digelar usai pelantikan, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asyidiki, yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri, mengatakan pihaknya terbuka mendengar aspirasi dari berbagai kalangan, utamanya masyarakat. Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Nah, karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar. Saya kira ini ya, nah nanti kita akan berembuk apa sebaiknya sambil siapa saja yang perlu kita dengar. Adapun 9 anggota lainnya yang dilantik yakni Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Doviri, kemudian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta wakilnya Otto Hasibuan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD, serta Kapolri periode 2019-2021 Jenderal Polisi Purnawirawan Idam Aziz dan Kapolri periode 2015-2016 Jenderal Polisi Purnawirawan Badrodin Haiti. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa penegakan hukum yang adil menjadi kunci suatu negara untuk mencapai titik tertinggi. Kepala negara pun meminta anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat mengkaji secara objektif dan tajam institusi yang sangat vital tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru saja dilantik pada Jumat 7 November agar dapat menegakkan hukum yang berkeadilan di tanah air. Dalam pertemuan dengan 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo mengatakan bahwa hukum bisa saja dibuat sekompleks mungkin. Namun jika penegakannya tidak adil, maka konsep aturan hukum yang diterapkan tidak akan sukses. Oleh karena itu, ia menegaskan seluruh bagian dari Komisi Percepatan Reformasi Polri harus dapat berdiskusi, melanjutkan kajian yang objektif dan tajam terhadap institusi Polri, demi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi bangsa dan negara. Tapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya,
sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada sejumlah anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang tetap mengabdi untuk negara, meski sudah pernah menjabat di posisi tertinggi. Menurutnya, sebagian dari anggota tersebut berhak memilih beristirahat dan menikmati waktu di rumah bersama keluarga. Namun rasa cinta terhadap bangsa dan negara menggerakkan kembali langkah mereka untuk mengemban tugas yang tak mudah itu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sungai Barito diperlebar dan diperdalam agar pelayaran lebih optimal. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda, berikut tetap bersama Tia Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama Tia Petang Mitra TV. Sebanyak 31 gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh telah berdiri dan siap mengembangkan ekonomi daerah secara mandiri dengan modal yang dikumpulkan dari para pengurus. Dari 292 KDMP yang dibentuk di wilayah tersebut, 49 diantaranya merupakan prioritas yang siap menjalin kerjasama dengan sejumlah BUMN. Sebanyak 31 gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh siap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui modal yang dikumpulkan dari para pengurus koperasi. Dari total 292 KDMP yang terbentuk di wilayah tersebut, 49 diantaranya masuk ke kategori prioritas dan siap berkolaborasi dengan badan usaha milik negara atau BUMN yang ada seperti Bulog, Pupuk Indonesia, Pertamina. Namun baru 31 KDMP yang memiliki gerai. Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Tengah, sebanyak 11 dari 31 gerai KDMP telah mengajukan proposal bisnis ke perbankan, namun hingga kini masih menunggu pencairan modal usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah, Marwandi Munte, pada Jumat 7 November menyampaikan, hingga kini pembuatan gerai dan penyediaan barang masih dilakukan secara mandiri oleh para pengurus koperasi sembari menunggu dana dari perbankan. Hari ini sebenarnya kalau kami gambarkan, masyarakat sudah nggak sabar di dalam proses operasionalnya. Tapi ya itu tadi, kembali ke dana untuk menjalankan gerai-gerai yang nanti operasionalkan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah daerah mengharap para pengurus KDMP lainnya segera mempersiapkan berbagai persyaratan yang ditentukan oleh perbankan. Hal tersebut agar gerai bisa segera beroperasi dan perputaran roda perekonomian setempat dapat terrealisasikan. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, perusahaan daerah PT Ambang Barito Nusa Persada atau Ambepers mendapat penugasan dari Pemprov Kalimantan Selatan untuk proyek pendalaman dan pelebaran alur Sungai Barito. Proyek strategis dengan target selesai pada 2029 ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pelayaran agar lebih optimal, lancar, serta aman. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memproyeksikan pelebaran alur Sungai Barito melalui perusahaan daerah PT Ambang Barito Nusa Persada atau Ambapers.
Sungai Barito yang semula memiliki lebar 100 meter akan digarap hingga menjadi 150 meter dengan kedalaman rata-rata dari minus 5 meter LWS atau lowest water spring menjadi minus 7 meter LWS. Proyek pelebaran dan pendalaman ini dilaksanakan pada alur Sungai Barito sepanjang 15 km untuk menunjang operasional lalu lintas kapal agar lebih optimal. Dengan lebar dan kedalaman yang ideal, kapal-kapal berukuran besar seperti motor vessel pengangkut batu bara dapat masuk dan melintas dengan aman dan lancar. Ditemui di Banjarmasin, Jumat 7 November, Direktur Utama PT Amba Pers, Zulfadli Ghazali optimistis. Proyek ini akan membawa tren positif pada peningkatan pendapatan asli daerah dari kapal-kapal yang melintas setiap hari di bawah kelola dan pengaturan PT Amba Pers. Dengan banyaknya kapal yang masuk, ya sekiranya akan bertambah, pasti akan signifikan naiknya, bertambah lah. Yang sementara ini kan, kalau pendapatan kita ini kalau rata-rata itu sekitar 700 miliar per tahunnya pada keseluruhan. Proyek pelebaran dan pendalaman Sungai Barito saat ini sedang dalam tahap kajian untuk segera dilakukan dalam waktu dekat dengan target selesai paling lambat pada tahun 2029. Proyek ini memiliki skema kerjasama yang melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana di lapangan. Dengan proyek ini, kapal dapat berlayar 24 jam sehari tanpa menunggu pasang, jauh lebih panjang dibandingkan waktu berlayar saat ini yang rata-rata hanya 6 hingga 8 jam per hari. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Gerindra dukung usulan Soeharto dan Gus Dur jadi pahlawan nasional. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono ditemui pada Jumat 7 November mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ia menilai keduanya memiliki jasa yang besar terhadap Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mendukung usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam keterangan yang disampaikan Jumat 7 November, Sugiono mengatakan bahwa keduanya adalah pemimpin yang berhasil dan memiliki jasa-jasa besar terhadap Republik Indonesia. Menurutnya, Soeharto berjasa besar terhadap stabilitas nasional serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sementara Gus Dur senantiasa mengedepankan demokrasi dan pluralisme yang manfaatnya terasa hingga saat ini. Adat, budaya, dan karakter yang seharusnya menghormati, menghargai, dan selalu mengingat jasa-jasa besar yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para orang-orang tua kita, dan saya kira gelar pahlawan nasional bagi Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur merupakan sesuatu yang sudah selayaknya kita berikan.
Adapun usulan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional kepada sejumlah tokoh yang dinilai telah berjasa besar bagi bangsa dan negara telah disampaikan Menteri Kebudayaan Fadly Zon yang sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan GTK kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2025. Total terdapat 40 nama calon pahlawan nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan yang merupakan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya. Sebanyak 24 nama diantaranya merupakan usulan prioritas dari Dewan GTK setelah dilakukan seleksi, kajian, serta penelitian. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV mulai channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.